Ya, selamat siang teman-teman semua. Kami baru saja menyelesaikan diskusi penggalian keterangan terkait dengan dugaan kekerasan seksual di lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia. Sekitar 2 jam lah ya, tadi 2 jam kami meminta keterangan dari KPI yang diwakili oleh Pak Mulyo Hadi, Wakil Ketua KPI, dan Pak Umri, Kepala Sekretariat KPI. Yang pertama, Komnas dalam kesempatan ini menyampaikan apresiasi terhadap komitmen dan kehadiran KPI dalam memberikan keterangan terkait peristiwa yang ada. Yang kedua, tadi kami juga meminta keterangan terkait dengan peristiwa yang ada, seperti apa detil-detilnya, terus kemudian respon yang dijalankan oleh KPI untuk menyikapi kasus yang ada, terus kemudian langkah-langkah yang sudah dan akan dijalankan KPI ke depannya, karena masih ada kebutuhan permintaan keterangan yang lebih detail dari KPI, dari Komnas HAM. Saya kira itu saja keterangan. Pertanyaan yang diajukan dan berapa banyak pertanyaan yang diajukan. Jadi gini, keterangannya terkait dengan peristiwa yang ada. Peristiwa yang ada, terus kemudian tahun berapa, yang kan ini kita didasarkan pada rilis yang sudah beredar di publik. Terus kemudian bagaimana respon dari KPI. Responnya artinya secara kelembagaan seperti apa, komisioner, terus kemudian dari jajaran kesekjenan, respon-respon dan langkah seperti apa. Kira-kira seperti itu. Pak, untuk detailnya, ada data atau dokumen yang diminta masih Pak? Ada data-data. Kami meminta kepada teman-teman KPI untuk kemudian mengirimkan rilis resmi atau sikap-sikap resmi dari KPI terkait dengan kasus ini, plus juga komunikasi dengan pihak-pihak terkait, misalnya dengan kepolisian seperti apa. Kan sudah ada komunikasi, ada surat menyurat. Kami juga menginginkan KPI menyediakan data-data tersebut. Ada dapat jawaban pertama soal laporan terduga? Maksudnya gimana? Sesuai tidak berdasarkan pengakuan. Begini, begini, dari... kita belum bisa menyampaikan apakah ada perbedaan atau tidak. Yang jelas kami mendasarkan pertanyaan kepada rilis. Setelah ini kami akan sandingkan. Kami akan sandingkan bagaimana kemudian versi MS dan kemudian versi teman-teman KPI. Itu, jadi kami belum bisa menyampaikan ini beda atau tidak. Tapi bahwa ada pengakuan dari KPI bahwa memang pernah dilaporkan. Nah, nanti bisa ditanya langsung dengan saya. Jadi kita baru tahap mengumpulkan keterangan, belum menganalisa gitu ya, terhadap keterangan yang dikumpulkan. Kita tidak mau berspekulasi lebih jauh, gitu, supaya nanti dari kepolisian bisa jadi versinya lain lagi. Kita nggak mau. Jadi tahapnya hari ini adalah permintaan keterangan dari KPI. Kami sudah dapat, gitu ya. Dari MS juga sudah dapat. Nanti siang dari kepolisian. Kita akan lihat seperti apa kepolisian memberi keterangan. Setelah itu baru kemudian kami menganalisa mana yang kemudian beda, mana yang kemudian sama, gitu. Termasuk juga dari sisi waktunya, sisi bentuk kejadiannya seperti apa. Nah, setelah itu baru kemudian ngambil kesimpulan dan rekomendasi-rekomendasi. Kira-kira itu ya. Berarti nanti pemeriksaan hari ini pertama dan terakhir ya? Ya belum. Tadi sudah saya minta. Kita akan meminta keterangan tambahan, gitu. Belum pertama dan terakhir. Bukan kayak cinta pertama dan cinta terakhir. Begitu. Jadi ini akan ada permintaan keterangan tambahan, tapi dan juga disepakati komitmen dari KPI menyelesaikan masalah ini sebaik-baiknya, kemudian secepat-cepatnya sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia. Itu komitmen dari kawan-kawan KPI, dan Komnas HAM mengapresiasi komitmen tersebut, dan akhirnya Pak Wakil Ketua dan Kepala Sekretariat hadir memberikan keterangan dan juga komitmen akan
juga menghadirkan pihak-pihak lain yang memang dibutuhkan oleh Komnas HAM. Begitu, oke? Bisa Pak Mulyo, silakan. Ya Mas. Agak majuan Pak Mulyo. Silakan Pak Mulyo ke sini. Biar center. Jadi respon KPI seperti apa Pak dari masalah ini? Ini kami kan diundang oleh Komnas HAM sebagai satu bentuk penghormatan kami dan komitmen kami ingin menyelesaikan kasus ini seadil-adilnya, seterang-terangnya, dan kami tidak ingin ada sesuatu hal yang mungkin menghambat. Jadi proses kepolisian kami serahkan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Kami diundang ke Komnas HAM, juga kami hadir sebagai satu bentuk komitmen kami kan terhadap kami ingin menyelesaikan masalah ini sesuai dengan jalur hukum yang berlaku di Indonesia. Pak, selain investigasi internal, upaya apa aja supaya udah dilakuin KPI? Iya, upaya kami tidak banyak melakukan upaya ya. Kalau misalnya begini, kami minta sekarang Pak Umri ya, surat menyurat dari korespondensi dari kepolisian langsung ditujukan kepada alamat, daripada nanti malah justru membuat kami dikira ada sesuatu hal yang kami lakukan di situ kan. Surat menyurat langsung ke alamat yang bersangkutan, baik itu korban maupun pelaku. Gitu. Tapi bahwa ada benar MS pernah melaporkan ke salah satu komisioner soal peristiwa itu tahun 2009. Iya, kalau itu soal kepolisian yang nanti bisa mengungkap ya, karena kami tidak mendalami persoalan-persoalan yang demikian. Jadi kami serahkan, nanti kalau kami lakukan itu semuanya, nanti kemudian membuat justifikasi benar salahnya, kami salah gitu. Biar kepolisian semuanya. Tapi di sini tadi laporannya soal apa aja Pak? Yang Pak BK lah nantilah yang membuat berita acaranya kan dari pihak Komnas HAM. Jadi kalau saya menyampaikan nanti salah saya kan. Kalau bukti yang dimiliki MS saat ini apa Pak? Tanya sama Dari MS, KPI sendiri belum ditunjukkan. KPI tidak menanyakan persoalan bukti apa yang dimiliki oleh MS ya. Tapi Dan kan itu ini sebetulnya kepada hal-hal yang semacam itu ya biar kepolisian. Tapi kan ini Pak, terjadi kemarin di lingkungan KPI. Investigasi internalnya itu diambil dari mana aja Pak? Apa aja yang diinvestigasi gitu? Kalau bukti-buktinya belum Ya itu kan kami tanyakan beberapa hal, karena Pak Umri selaku Kepala Sekretariat kan kalau ditanya Pak Menteri misalnya, ditanya Komisi 1, tetap bisa memberikan penjelasan meskipun kadarnya minimal tidak seperti apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Kalau kami sama sekali kami tidak tahu gitu kan, rasanya kan aneh loh, ini gimana sih kejadiannya diduga terjadi di KPI kok tidak bisa menyampaikan hal itu kan, kami juga dilihat salah. Jadi informasi-informasi dasar sajalah berkaitan dengan rilis itu yang kami mendapatkan informasi yang kemarin terjadi. Tapi proses dan detail lebih lanjut berkaitan dengan pendalaman pada dan penyidikan terhadap kasus itu kami serahkan kepada kepolisian. Berarti basis investigasinya itu dari keterangan aja ya Pak? Bukti-bukti Maksudnya basis informasi yang ada investigasi internal di KPI gitu? Iya, setidaknya kami mendapatkan informasi terkait dengan beberapa hal yang mungkin kami perlu mendapatkan penjelasan, itu saja lah. Pak, Jadi- terakhir kemarin hari setelah viral surat itu kan katanya ada pemanggilan terhadap terduga korban ini oleh terduga pelaku, dan pertemuan itu terjadi di kantor KPI. Apakah itu diketahui oleh komisioner untuk negosiasi damai waktu itu? Kalau negosiasi damai sih enggak, mereka kan hadir sebetulnya untuk dalam rangka mengumpulkan informasi yang kami lakukan sebetulnya kan. Bukan antara terduga pelaku dan terduga korban, kabarnya sudah pernah ada Kuasa hukum Kalau itu di mengatakan- luar kuasa kami, karena itu kan bisa dilakukan oleh mereka. tapi kejadiannya di KPI Pak. Kejadiannya bisa di KPI, tapi kan bisa jadi kalau Anda menanyakan bahwa saya posisi pada waktu itu kan kami sedang ada di Malang, ada kegiatan di Malang. Berarti waktu itu pertemuannya bukan dipanggil KPI ya Pak? Antara enggak, Inisiatif terduga sama pelaku. bisa jadi begitu. Saya kira itu ya, cukup lah ya. Sikap tegas KPI nanti seandainya peristiwa ini memang benar atau gimana? Sikap tegasnya kepada pegawai nanti gimana? Kamera, Pak. Beliau yang lebih paham, karena aturannya kan sudah ada ya. Iya Pak. Nanti deh, karena ini kan lagi proses ya, teman-teman semua yang sudah banyak nelpon saya ya. Jadi itu pertama, ini kan sedang lagi proses hukum. Jadi saya mohon teman-teman semua wartawan untuk bersabar, karena kita menghindarin
statement-statement dari netizen ya yang luar biasa ke kami. Untuk itu kami dari KPI menginginkan sekali gitu proses ini selesai cepat melalui proses hukum, sehingga apa, ketika itu berakhir dengan proses hukum, jadi kita nggak ada yang mana yang benar yang salah, itu kan ada. Jadi sumbernya di situ ya. Sekali lagi terima kasih ya